Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita mau belajar tentang sifat-sifat bunyi. Diharapkan dari pembelajaran kali ini anak-anak mengetahui tentang sifat-sifat bunyi dan dapat mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ibu membawa sesuatu. Coba tebak, benda apakah ini? Tara! Dan satu lagi, apa ini? Nah, coba tebak benda apa ini? Betul sekali. Ini adalah kaleng dan satu lagi adalah kain. Terus, apa hubungannya ya kaleng dengan sebuah kain? Nah, benda yang Bu Tina bawa kali ini ada hubungannya dengan pelajaran kali ini. Dan siap-siap ya anak-anak, nanti kita bermain bersama. Oke, untuk selanjutnya dengarkan pembelajaran dan penjelasan dari Ibu. Selamat mendengarkan. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang salah satu sifat bunyi. Salah satu sifat bunyi yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Sifat-sifat bunyi berikutnya adalah bunyi dapat dipantulkan. Apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, contohnya dinding semen, kaca, atau seng, bunyi tersebut akan dipantulkan. Sifat bunyi berikutnya adalah bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, gabus, kain, karpet, dan lain sebagainya. Anak-anak, mari belajar dan bermain. Untuk mengikuti pembelajaran kali ini, silakan anak-anak siapkan satu buah kaleng dan satu buah kain. Kain bisa berbentuk handuk kecil atau serbet. Anak-anak, mari kita mulai bermain dengan kaleng. Ikuti petunjuk berikut. Siapkan sebuah kaleng kosong. Berteriaklah halo dengan posisi mulut menghadap kaleng. Dengarkan bunyi yang dihasilkan. Halo. Bandingkan jika berteriak selama 3 detik dengan posisi mulut jauh dari kaleng. Kekuatannya, teriakan sama dengan sebelumnya. Dengarkan bunyi yang dihasilkan. Halo. Samakah bunyi yang dihasilkan dari kedua percobaan di atas? Nah, kita lanjut permainan berikutnya. Siapkan kaleng kosong, lapisi kaleng dengan kain di dalamnya. Berteriaklah halo selama 3 detik dengan posisi mulut menghadap kaleng. Dengan kekuatan teriakan sama dengan sebelumnya. Dengarkan bunyi yang dihasilkan. Samakah bunyi yang dihasilkan dari ketiga percobaan sebelumnya? Nah, anak-anak, setelah kita melakukan 3 permainan dari percobaan tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah bunyi yang diteriakkan pada kaleng yang permukaannya keras dengan bunyi yang diteriakkan pada luar kaleng
serta bunyi yang diteriakkan pada kaleng yang dilapisi bahan yang lunak yaitu kain menghasilkan bunyi yang berbeda. Bunyi yang diteriakkan pada kaleng yang permukaannya keras menghasilkan bunyi pantul di dalamnya. Nah, beda juga dengan bunyi yang diteriakkan pada kaleng yang dilapisi bahan lunak. Bunyi itu tidak terdengar nyaring dan tidak ada bunyi pantul di dalamnya karena dilapisi oleh bahan lunak di dalamnya. Dari pembelajaran sebelumnya dan juga dari percobaan serta permainan yang anak lakukan, kita akan semakin tahu tentang sifat-sifat bunyi. Ternyata sifat-sifat bunyi adalah 1. Bunyi dapat dipantulkan. 2. Bunyi dapat merambat. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Anak-anak tentu pernah bernyanyi, baik itu bernyanyi di teras rumah atau di dalam kamar mandi. Coba kamu bandingkan bagaimana ketika kamu bernyanyi saat di depan rumah atau di teras rumah. Tentu hasilnya beda dengan saat anak-anak bernyanyi di kamar mandi. Ketika anak-anak bernyanyi di teras rumah, bunyi suara nyanyiannya kurang nyaring. Nah, ketika anak-anak bernyanyi di dalam kamar mandi, suara yang dihasilkan lebih nyaring. Mengapa demikian? Karena jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul di sekelilingnya, yaitu di dinding kamar mandi, amat dekat, sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat, sehingga bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Nah, kita sudah tahu ya tentang bunyi pantul. Bunyi pantul itu ada 2 macam, yaitu gaung atau kedam dan gema. Nah, apa itu gaung atau kedam? Gaung atau kedam adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli tidak terdengar dengan jelas. Gaung atau kedam ini sangat mengganggu. Nah, bunyi ini biasanya terjadi di bioskop atau di studio. Nah, anak-anak, tentu anak-anak pernah nonton film di bioskop. Pertanyaan dari Putrina buat anak-anak. Apakah kalian menemukan masalah dengan bunyi yang kalian dengar saat menyaksikan film di bioskop? Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Perhatikan dinding pada bioskop dan studio musik ini. Mengapa dinding bioskop dan studio musik dilapisi kain, busa, atau karpet? Coba kaitkan pertanyaan berikut dengan sifat bunyi yang telah kalian ketahui. Kita lanjut tentang bunyi pantul berikutnya, yaitu gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Ini terjadi jika jarak sumber bunyi dan bidang pantul sangat jauh. Bunyi gema terjadi pada saat kita berteriak di tebing atau dalam gua. Bunyi pantul yang merugikan contohnya gaung dan kedam. Nah,
Bunyi pantul ternyata memiliki manfaat anak-anak. Manfaat bunyi pantul adalah dimanfaatkan kapal laut untuk mengukur kedalaman laut. Juga bisa digunakan untuk mendeteksi ranjau, lokasi karang, kapal selam, kapal yang karam, serta bisa mengetahui sekelompok ikan. Bunyi pantul juga bisa untuk mengetahui kandungan minyak atau mineral di dalam bumi, yaitu dengan sonar. Apa itu sonar? Sonar adalah teknik menggunakan suara untuk mendeteksi keberadaan suatu benda. Bunyi pantul ternyata bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Sebagai contoh, binatang. Nah, bunyi pantul di sini untuk mengetahui keberadaan suatu benda di sekitarnya. Sebagai contoh, kelelawar. Kelelawar dapat menangkap mangsa dan terbang tanpa menabrak sekalipun di tempat yang gelap. Demikian juga lumba-lumba bisa mengetahui keberadaan mangsa di sekitarnya. Nah, anak-anak, masih banyak informasi tentang manfaat bunyi pantul. Yuk, cari informasi. Carilah informasi tentang manfaat bunyi pantul yang lainnya. Anak-anak dapat mencari dari sumber yang terpercaya. Selamat belajar, selamat mencoba. Anak-anak pasti bisa. Terima kasih kalian sudah hadir. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam.